Pemirsa, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di dua tempat, yaitu Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan. Silakan Priscila. Baik, terima kasih Eliza. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di dua tempat, yakni di Yogyakarta dan juga di Magelang, Jawa Tengah. Kepada pelajar, Presiden Jokowi mengingatkan agar dana KIP ini dapat digunakan untuk keperluan sekolah. Akses dalam layanan pendidikan yang merata terus diupayakan pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mendistribusikan langsung Kartu Indonesia Pintar, KIP bagi para pelajar yang tinggal di panti asuhan. Sebanyak 2 lokasi disambangi Presiden saat mendistribusikan KIP tersebut. Lokasi pertama yang ia tuju ialah SMK Negeri 2 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana, 1037 KIP dibagikan kepala negara. Adapun lokasi berikut yang dikunjungi ialah SMK Subbatul Waton, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, sebanyak 1038 KIP diberikan Jokowi. Besaran bantuan yang didapatkan para siswa penerima bantuan ialah sebesar Rp450.000 per tahun untuk yang berada di tingkat sekolah dasar, Rp750.000 bagi yang berada di tingkat sekolah menengah, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA atau SMK. Di setiap lokasi yang dikunjungi, Presiden pun mengingatkan agar para siswa dapat lebih bijak dalam membelanjakan bantuan pendidikan tersebut. Ini untuk beli apa nanti? Beli tas, tasnya sudah diberi. Ayo. Beli perlengkapan sekolah, beli baju seragam, beli sepatu boleh. Tapi ingat, tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ada yang menggunakan ini, kartu ini untuk beli pulsa, ini dicabut. Janjian ya? Ya, janjian, tidak boleh. Kepala negara kemudian menitipkan pesannya kepada para pelajar agar terus semangat dalam menuntut ilmu. Sebab, dalam era persaingan seperti sekarang ini, dibutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang berkemampuan prima. Sebagaimana biasanya, Presiden kembali meminta sejumlah pelajar untuk maju ke hadapannya untuk menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Sederhana saja pertanyaan dari Presiden kepada salah seorang pelajar. Seorang siswa yang diajukan pertanyaan tersebut kemudian mampu menjawab pertanyaan Presiden dengan lancar. Ini kelas berapa? Riuh tepuk tangan para pelajar lainnya bergemuruh ketika mengetahui sang siswa berhasil menjawab. Sebuah sepeda pun berhasil dibawanya pulang sebagai bentuk apresiasi dari kepala negara. 2 kali 2. Hah? 4. Yang keras. 4. Ya, sepedanya diambil. Ya. Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para siswa dapat belajar dengan baik. Tim Liputan Berita 1. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Pemirsa, KPUD Cilacap, Jawa Tengah, kekurangan ribuan surat suara pada pemilihan Bupati Februari mendatang. Kekurangan diketahui saat penyortiran dan pelipatan karena rusak dan jumlah yang tidak sesuai dari pihak percetakan. KPUD Cilacap, Jawa Tengah telah merampungkan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada Februari mendatang. Penyortiran dan pelipatan sebanyak lebih dari 1,5 juta surat suara ini melibatkan 150 warga. Dari hasil penyortiran dan pelipatan, KPUD diketahui kekurangan sedikitnya 1.223 lembar surat suara. Penyebab kekurangan karena surat suara yang rusak serta jumlah yang tidak sesuai dari pihak percetakan. Hal ini diperparah dengan proses pengepakan sebelumnya yang tidak menghitung ulang, namun hanya menggunakan timbangan. Surat suara yang mengalami kerusakan umumnya berupa sobek, kertas terkelupas, bentuk tak sempurna, hingga terdapat bercak atau noda.
Untuk kekurangan surat suara tersebut, KPUD Cilacap akan meminta ganti kepada pihak percetakan. Pemirsa, kondisi tempat pembuangan sementara Pasar Minggu Jakarta Selatan cukup memprihatinkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pramadika Samudra. Silakan Papa. Ya, baik Eliza, kondisi tempat pembuangan sementara Pasar Minggu di Jakarta Selatan cukup memprihatinkan. Meski gunungan sampah tidak menjulang tinggi, namun tepi pembatasan TPS sudah rusak dan mengakibatkan sampah berceceran hingga ke lokasi berdagang. Dan berikut laporan Yana Rahmadina dan juru kamera Amin Subarkah dari TPS Pasar Minggu. Kondisi di tempat pembuangan sementara Pasar Minggu Jakarta Selatan ini sudah cukup memprihatinkan. Meskipun gunungan sampah tidak terlalu menjulang tinggi, namun tepi pembatas seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya ini sudah rusak cukup parah dan juga mengakibatkan sampah berceceran hingga ke lokasi pedagang yang ada di Pasar Minggu ini. Hal ini juga yang membuat pedagang mengeluhkan sampah-sampah yang berceceran membuat kondisi jualan mereka ini tidak bersih dari segi kebersihan dan juga dari bau yang menyengat yang ditimbulkan apalagi ketika hujan turun menyebabkan sampah menjadi lebih basah dan baunya lebih menyengat dari biasanya. Di TPS Pasar Minggu ini sendiri setiap harinya melakukan pengerukan sampah dengan menggunakan alat berat pengeruk sampah yang kemudian digunakan juga dengan truk pengangkut sampah untuk mengangkut dari TPS Pasar Minggu ini ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Setiap harinya menggunakan 15 truk pengangkut sampah dengan masing-masing truk sampah ini dapat mengangkut hingga 10 ton sampah per hari. Dari pihak operasional TPS Pasar Minggu sendiri menyatakan bahwa memang seharusnya perbaikan dilakukan minimal 1 tahun sekali. Namun hingga 2 tahun terakhir ini perbaikan juga belum dilakukan untuk memindahkan lokasi TPS Pasar Minggu jauh dengan lokasi pedagang yang ada di Pasar Minggu. Yana Rahmadina, Amin Subarkah, Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menandatangani surat pembebasan tugas Hakim Patrialis Akbar yang tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Dengan ditandatanganinya surat pembebasan tugas ini artinya Patrialis Akbar sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Hakim Konstitusi. Terkait kasus yang menimpa Patrialis, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan tidak setuju pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Arief berpandangan pengawasan terhadap Hakim berarti ada hubungan subordinat dengan lembaga yang mengawasi. Menurut Arief, yang harus dilakukan rekrutmen diperbaiki dan ditingkatkan demi menjaga martabat dan keluhuran Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia pelanggaran berat, maka ada 2 rekomendasi Dewan Etik. Yang pertama adalah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membebas tugaskan Pak Patrialis. Itu. Nah, ini sudah dilakukan sekarang. Keduanya sudah dilakukan. Saya hari Jumat sore sudah menandatangani pembebasan tugas Pak Patrialis, sehingga kalau misalnya Pak Patrialis dikeluarkan dari tahanan, itu sudah tidak bisa melakukan kewenangannya sebagaimana hakim yang lain, sidang, rapat-rapat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan kekecewaannya terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Oleh karena itulah Jokowi juga menekankan bahwa reformasi di bidang hukum harus secara total dilakukan. Dan dapat dipastikan juga pada pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua ini, pemerintahan dan penegakan hukum pun dapat semakin gencar dilakukan. Ya, saya kira seluruh negara ini pasti kecewa, pasti. Semua, pasti.
Ya, memang seperti tahapan yang sedang kita lakukan. Ada sebuah reformasi di bidang hukum secara menyeluruh. Pemirsa, dugaan penganiayaan warga desa Madaprama, Dompu, Nusa Tenggara Barat oleh sejumlah oknum polisi berbuntut panjang. Keluarga korban yang tidak terima melakukan bakar ban di jalan antar desa. Kericuan sempat terjadi saat keluarga korban penganiayaan melakukan demo menuntut pelaku untuk dipecat. Beberapa polisi berusaha menenangkan keluarga korban yang dianggap sebagai provokator. Merasa aksinya dihalang-halangi, keluarga korban berteriak kepada polisi yang bertugas. Dalam melakukan demonstrasi, keluarga korban dugaan penganiayaan juga membakar ban bekas di jalan antar desa sehingga membuat lalu lintas terganggu. Beginilah kondisi Supardin, warga desa Madaprama yang harus menggunakan kursi roda karena dikeroyok oleh sejumlah anggota polisi Polres Dompu. Korban dibawa ke rumah sakit umum Dompu karena mengalami luka memar di bagian muka, hidung, dan sekujur tubuh. Sejumlah anggota polisi mengawal korban hingga masuk ke dalam ruang perawatan. Keluarga korban yang tidak terima atas aksi pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum polisi mendatangi rumah sakit umum Dompu. Mereka menuntut agar pelaku pengeroyokan dicopot dari jabatannya. Tentunya saya selaku pimpinan akan mengambil langkah-langkah cepat. Ya, hari ini juga kita akan lakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat tersebut. Teman dari ya, itulah yang kita sesalkan. Jadi awal kejadian tersebut ada seorang warga yang datang ke kantor polisi dengan keadaan marah-marah, dengan bentuk intimidasi kepada petugas, penyidik. Padahal perkara tersebut adalah ranah pengadilan sebenarnya dengan jaksa penuntut umum yang akan melaksanakan eksekusi terhadap orang tersebut karena perkaranya sudah ingkrah.